Dalam 1 tahun rentang waktu 5 bulan, 2 menteri Nasdem langsung dicokok atau terbentur dugaan kasus korupsi oleh KPK. Dan menjelang tahun politik pula munculnya kasus ini. Ini yang kemudian muncul persepsi di publik, apakah ini murni penegakan hukum atau proses hukum atau justru ada indikasi intrik politik di belakangnya. Ada pengamat politik, saya sengaja menghadirkan 2 orang malam hari ini karena memang agak jelimet kasusnya ya. Kasusnya belum kelar, kemudian ada laporan dugaan pemerasan terhadap pimpinan KPK. Ini lebih seru lagi, nanti akan kita bahas juga. Tapi kalau Anda melihat ini murni penegakan hukum atau ya jelang tahun politik, ini biasalah terjadi dalam percaturan dunia politik. Ya, saya setuju Anggi bahwa persoalan ini cukup rumit dan very complicated. Seakan-akan memang ada campur aduk antara hukum dan politik. Ya. Minimal itu kita tangkap dari pembicaraan publik, pembicaraan media dan pembicaraan netizen sampai hari ini. Bahwa seakan-akan segala sesuatu yang terjadi di negara ini ada unsur politiknya. Itu tidak bisa dibantah. Tapi saya ingin mengajak kepada publik bahwa sekalipun ini tahun politik gitu ya, bahwa ada fenomena korupsi yang memang terjadi di depan mata. Dulu Pak Joni Plate misalnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ini seakan-akan ada upaya untuk mendistorsi gerakan politik Anies Baswedan dan Nasdem. Tapi kan fakta hukum kemudian menunjukkan ada kerugian negara yang cukup luar biasa, 8,3 triliun dan sudah disebutkan oleh Bang Bestari tadi mengalir sampai jauh dan kemana-mana. Itu efeknya. Korupsi terjadi itu masih barangkali juga mungkin nggak ada partai-partai lain juga, tapi tebang pilih dalam pelaksanaan. Nah, yang kita tunggu adalah bagaimana KPK ini juga menelusuri aliran-aliran dana itu, jangan hanya fokus dan selesai pada satu orang. Jadi pengakuan-pengakuan saksi di persidangan itu juga harus ditelusuri. Kan sudah terang benderang siapa yang menerima, berapa jumlahnya dan seterusnya. Beberapa bulan lalu Joni Plate, kemudian ketika Amin muncul, Anies Muhaimin, ada Caimin dipanggil oleh KPK. Kemudian sekarang Menteri Pertaniannya. Jadi masih beranggapan ini murni proses hukum? Nah, itu yang kemudian membuat perdebatan-perdebatan politik ada unsur politisnya di situ. Tapi yang saya coba untuk cari apa sebenarnya unsur politisnya. Apakah ini akan menyurutkan langkah politik partai pendukungnya Amin untuk mundur? Rasa-rasanya tidak. Kalau mendengar pernyataan statementnya Surya Paloh, kemudian PKB dan PKS, mereka terus menyatakan iman politiknya tidak akan berubah hingga mendaftarkan diri ke KPU. Apakah persoalan hukum yang kemudian dianggap politis ini akan merusak kredibilitas Amin? Rasa-rasanya tidak. Karena Anda melihat publik nggak akan terpengaruh? Tidak akan terpengaruh karena bagi saya ini 2 hal yang berbeda. Ketika Pak Joni Plate ataupun ketika Muhaimin dipanggil oleh KPK ataupun yang terbaru soal Pak Yassin Limpo, ini nggak ada kaitannya dengan pencalonan Amin dalam konteks elektabilitas. Secara langsung elektabilitas mungkin nggak, tapi upaya untuk menjegal agar ini maju terus sampai pendaftaran di Oktober ini? Kalau menjegal kan kuncinya di PKB, kemudian di Nasdem dan ada di PKS. Ketua umum partai ini yang sebenarnya tanda tangannya dibutuhkan oleh KPU sebagai barang sah bahwa mereka ini adalah pasangan capres yang definitif. Artinya kalau sebatas kader-kader yang digoyang nggak akan ngaruh? Enggak soal, karena ini tidak terjadi pada pimpinan ketua umum partai. Ini kan cuma menteri yang dulu diasumsikan sebagai upaya supaya Nasdem ini tidak terus ngotot untuk mengusung Anies. Tapi nyata-nyatanya ketika ada kader-kader Nasdem berurusan dengan KPK, sepanjang itu juga kalau kita mendengar pernyataan Pak Surya Paloh, mereka tetap tegak lurus bahwa Amin itu adalah harga mati untuk maju sebagai kandidat capres 2024. Yang ditunggu oleh orang itu adalah apakah ini merusak kredibilitas Amin, elektabilitasnya turun. Saya melihat bukan karena itu. Kalaupun toh ada survei-survei yang belakangan memunculkan Amin itu turun elektabilitasnya, bukan karena faktor sejumlah elit partai korupsi, tapi ini murni persoalan kerja politis. Karena orang melihat terutama Anies Baswedan itu bukan kader Nasdem, tapi adalah sosok yang hanya diusung oleh Nasdem.